Bab 1786. Satu demi satu anakonda energi negatif turun dari langit. Sementara itu, anakonda putih yang tak terhitung jumlahnya juga muncul dari tanah. Ledakan terus berlanjut tanpa ampun. Hampir menghancurkan segala sesuatu di dekatnya. Sementara itu, Soul Wolf, Tyler, dan yang lainnya sibuk menyerang Warren dan Demons of Anarchy. Ada 3 prajurit kelas tertinggi di antara iblis anarki, sementara sisanya setidaknya kelas raja. Hanya Soul Wolf dan Nameles yang merupakan ultimate kelas di pihak Soul Wolf. 4 lainnya semuanya kelas raja. Dengan kata lain, perbedaan antara kedua belah pihak cukup signifikan. Untungnya, Demons of Anarchy masih perlu membagi sebagian energi mereka dan fokus untuk menjebak Fortuna. Tidak ada pihak yang mampu mengatasi yang lain untuk saat ini. Pada saat kritis itu, raungan besar datang entah dari mana. Detik berikutnya, sosok besar melakukan perjalanan melalui lapisan energi dan muncul dengan gagah berani di hadapan Soul Wolf dan yang lainnya. Itu tidak lain adalah Tiger Lord. Soul Wolf sangat senang melihatnya. Tuan Harimau, tolong bantu kami. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mengaum. Tiger Lord maju ke depan tanpa ragu-ragu dan mulai menyerang Demons of Anarchy. Dengan ganas. Itu habis-habisan, menunjukkan kekuatan penuhnya sebagai makhluk spiritual kelas tertinggi. Bibir Daemonium melengkung menjadi senyum senang lagi. Dunia telah berubah begitu banyak saat aku tertidur. Tidak hanya ada makhluk aneh kelas tertinggi yang dapat memadatkan energi, tetapi ada juga binatang spiritual kelas tertinggi. Aku mengambil binatang ini sebagai tungganganku. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiger Lord mengerti apa yang dikatakan Daemonium saat itu meneriakinya dengan keras. Pergi ke Hail. Daemonium kesal saat dia merasakan pikiran Tiger Lord. Beraninya kau tidak menghormatiku, tuanmu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Zeke, ayo selesaikan ini. Aku tidak punya waktu untukmu. Dengan itu, Daemonium memutuskan untuk tidak menahan diri lagi karena dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Zeke, yang terakhir juga menanggapi dengan gerakan yang sama. Daemonium telah mencapai kelas iblis 100 tahun yang lalu. Meskipun Zeke bisa melepaskan kekuatan kelas dewa, pada akhirnya dia tetaplah seorang prajurit kelas tertinggi. Dia tidak bisa bertahan lama dengan prajurit kelas iblis. Perlahan-lahan, dia mulai goyah dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sepertinya dia akan dikalahkan setiap saat sekarang. Menyadari itu, Soul Wolf mengkhawatirkannya dan ingin mendukungnya. Namun demikian, Zeke menghentikan serigala tunggal. Jangan berani-beraninya kamu berpikir untuk mencoba ikut campur. Kamu sama sekali bukan tandingannya. Kamu akan mati sebelum kamu menyadarinya. Akhirnya, sebuah cacat muncul di pertahanan Zeke. Daemonium mengambil kesempatan yang tepat dan melemparkan serangan mematikan ke Zeke. Pada saat itu, nyawa Zeke dipertaruhkan. Saat itu, raungan naga yang keras datang dari jauh. Raungan itu begitu keras sehingga bergema di kepala semua orang, menyebabkan mereka kehilangan kesadaran untuk sementara. Zeke dan Daemonium tidak terkecuali. Anakonda yang mereka bentuk dengan susah payah hancur seketika karena gelombang sonik dari auman naga. Beberapa prajurit yang lebih lemah tidak tahan karena mereka langsung jatuh ke tanah. Darah mengalir dari setiap lubang mereka saat organ dalam mereka pecah. Raungan naga berlangsung selama sekitar 7 detik. Setelah itu, semua orang di tempat kejadian mendapatkan kembali kesempatan mereka mencoba mengidentifikasi sumber raungan. Apa-apaan itu? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Bahkan kekuatan prajurit kelas iblis tidak ada apa-apanya di depannya. Apakah itu dewa dari surga? Apalagi yang bisa? Saat mereka mencari ke arah raungan, mereka tercengang ketika mata mereka mendarat di sumbernya. Yang mengejutkan mereka, Fortuna telah berubah menjadi bentuk naga. Naga Fortuna panjangnya sekitar 80 meter, dan sisik individu di tubuhnya dapat terlihat dengan jelas. Mengaum. Naga Fortuna mengeluarkan raungan lain sambil mengayunkan ekornya yang besar, dengan mudah menghancurkan penghalang Demons of Anarchy. Ayunannya begitu kuat sehingga Demons of Anarchy dan Warren semua jatuh dari udara ke tanah, batuk darah. Tampaknya Fortuna sangat marah dan putus asa untuk mengakhiri pertempuran sehingga ia berubah menjadi naga. Bab 1787. Tidak mungkin bagi mereka untuk menahan konsekuensi jika mereka mengacaukan Fortuna. Mereka tidak hanya akan gagal menangkap Fortuna, tetapi mereka bahkan mungkin akan mati di tangannya.
Daemonium meraung, beraninya kau mengganggu rencanaku. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Dia kemudian berbalik ke anak buahnya dan berteriak, mundur. Zeke segera memerintahkan. Hentikan mereka pergi dengan cara apapun. Seandainya Daemonium dan Demons of Anarchy lolos, kekacauan yang melanda rahasia seabad yang lalu mungkin akan terjadi lagi. Dengan cara apapun, Zeke harus menghancurkan mereka sekali dan untuk saat ini. Setidaknya dia harus melumpuhkan kekuatan hidup mereka sehingga mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi rahasia. Daemonium berteriak, apakah kamu gila, Zeke? Kamu dan aku akan mati jika kita tidak melarikan diri sekarang. Zeke tetap tenang. Fortuna mewakili semangat dan tekad yang kuat dari semua orang rahasia. Saya tidak berpikir itu akan mencoba untuk merenggut nyawa saya. Bersiaplah untuk menghadapi kematian Anda. Persetan, orang ini gila. Daemonium mengutuk saat dia mulai bertarung melawan Zeke. Fortuna raksasa menggerakkan kerumunan dan mulai menyerang orang-orang. Saat itu menyentuh seseorang, orang itu akan terlempar setidaknya 30 kaki jauhnya. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melawannya. Segera, Daemonium menyadari Fortuna sang naga cenderung menghindari menyerang Zeke dan orang rahasia lainnya. Dia benar. Fortuna adalah makhluk yang sadar karena itu adalah manifestasi dari kemauan orang rahasia. Itu sebabnya Fortuna menyelamatkan Zeke dari serangannya. Daemonium kemudian mengalihkan perhatiannya ke Warren dan berteriak, jawab naga itu. Apa? Warren bingung. Bagaimana dia bisa meminta saya untuk menjinakkan Fortuna? Bahkan Anda tidak bisa melakukan itu. Tidak, saya tidak bisa melakukan ini. Setelah merasakan ketakutan Warren, Daemonium segera menjelaskan. Karena Zeke dan kamu memiliki asal-usul yang sama. Aku yakin kalian berdua bisa memanipulasi tekad semua orang rahasia. Fortuna akan mendekatimu begitu dia merasakan auramu. Raih kesempatan untuk menjinakkannya sehingga kalian berdua bisa bersatu menjadi satu entitas. Daemonium terus meyakinkannya. Ambil kesempatan. Jika ini berhasil, kamu akan segera menduduki posisi kepala inspektur. Namun, Warren tetap ragu-ragu. Tidak berguna. Daemonium akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia melepaskan gelombang energi negatif untuk menangkap Warren dan melemparkannya ke Fortuna. Fortuna bergulat dengan pria itu dan mengaum dengan agresif. Tidak ada jalan kembali untuk Warren sekarang. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan terus bergabung dengan Fortuna. Prediksi Daemonium benar. Warren memang mewujudkan tekad semua orang rahasia dan bisa bergabung dengan Fortuna. Namun, rasa sakitnya begitu menyiksa sehingga Warren harus menghentikan prosesnya. Belum pernah dalam hidupnya dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Daemonium terancam. Jangan berani-berani berhenti. Atau aku sendiri yang akan membunuhmu. Warren meraung dengan sekuat tenaga dan melanjutkan integrasi. Oh tidak. Hati Zeke tenggelam. Jika Warren berhasil dalam usahanya, rahasia pasti akan runtuh. Aku harus menghentikannya. Zeke mengumpulkan semua kekuatannya dan mendorong Daemonium ke samping. Dia kemudian melompat ke udara dan mendarat di kepala Fortuna. Dia menyelimuti Fortuna dengan energinya yang tak tertandingi dan mencoba menyerapnya ke dalam tubuhnya. Fortuna mulai membakarnya seperti lava ketika memasuki tubuh Zeke. Panas hebat yang dipancarkan Fortuna menghancurkan organ dalam Zeke, tapi dia bertahan. Dia pingsan beberapa kali tetapi akhirnya menenangkan diri ketika dia memikirkan masa depan rahasia. Penderitaan yang berlangsung lebih dari 30 menit berakhir ketika Zeke berhasil menyerap Fortuna. Tidak ada energi yang tersisa di Zeke saat ini. Dia jatuh pingsan dan jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia selamat dari cobaan itu. Sementara itu, Warren, yang baru beberapa saat berhubungan dengan Fortuna, menangis terseduh-seduh dan berguling-guling di tanah. Bab 1788. Daemonium meledak dengan marah dan menegur Warren, dasar bajingan tak berguna. Bagaimana bisa kau membiarkan Zeke mendahuluimu? Jika bukan karena identitasmu, aku akan menghabisimu sekarang juga. Warren masih berguling-guling di tanah dan menjerit kesakitan. Bantu aku. Tunggu. Tiba-tiba, Daemonium melihat lebih dekat pada Warren. Kamu sudah mencapai kelas tertinggi, aku bahkan bisa melihat auramu berkembang dengan mata telanjangku. Kamu hanya selangkah lagi untuk menjadi prajurit tingkat dewa. Ya Tuhan. Aku tidak percaya betapa kuatnya Warren bahkan ketika dia hanya bertemu sebentar dengan Fortuna. Daemonium terus berseru kagum.
Tapi kegembiraannya tidak berlangsung lama karena kekhawatiran mulai merayap di benaknya. Saya tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Zeke karena dia telah menyerap Fortuna sepenuhnya. Daemonium bahkan tidak berani memikirkannya. Apakah itu berarti Zeke tidak akan terkalahkan ketika dia sadar kembali? Pada saat itu, dia tidak akan terkalahkan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus menghabisinya saat dia masih rentan. Daemonium mengayunkan udaranya dan mengayunkan energi negatif yang fatal pada Zeke. Tidak. Soul Wolf dan yang lainnya tercengang dan ingin mempertahankan Zeke dari serangan itu. Tapi sudah terlambat. Dalam sekejap mata, energi negatif itu akan menembus ke dalam tubuh Zeke. Dampaknya begitu kuat sehingga bahkan prajurit kelas tertinggi dan kelas raja gagal meredakan energinya. Tepat ketika energi negatif, yang berbentuk kapak, hendak membelah tubuh Zeke menjadi dua, Zeke mulai berteriak seperti naga. Seekor naga tak terlihat muncul dari dada Zeke dan menyerang energi negatif Daemonium. Kapak itu langsung hancur berkeping-keping. Bahkan Daemonium mulai memuntahkan darah saat dia terluka parah oleh serangan balik. Naga itu kemudian kembali ke dada Zeke dan menghilang sepenuhnya. Namun, Zeke masih dalam keadaan koma. Sial! Daemonium menggertakkan giginya. Tampaknya Fortuna menyadari siapa tuannya dan akan melakukan segalanya untuk melindunginya. Lupakan saja. Tidak mungkin kita bisa membunuh Zeke hari ini. Ayo pergi. Daemonium mencengkeram kerah Warren dan bersiap untuk pergi. Dia berencana untuk menjaga Warren di sisinya karena yang terakhir akan mencapai kelas iblis setelah menyerap sebagian kecil dari kekuatan Fortuna. Demons of Anarchy juga siap untuk pergi dengan Daemonium. Namun, Soul Wolf dan yang lainnya mulai menyerang mereka. Mereka tidak akan melepaskannya dengan begitu mudah. Sayangnya, mereka bukan tandingan Demons of Anarchy. Tepat ketika Demons of Anarchy hendak melarikan diri, Zeke terbang ke udara dengan kemarahan yang membara di matanya. Dia akhirnya datang. Saatnya Anda bertemu pembuat Anda. Zeke mengepalkan tinjunya dan melepaskan 7 bintang harimau. Energi tak kasat mata berbentuk sepasang harimau tak kenal takut yang menyerang Demons of Anarchy. Pada saat yang sama, suara keras bergema di dada Zeke. Fortuna sekali lagi muncul dan mengepung Demons of Anarchy bersama para harimau. Zeke berusaha mengendalikan Fortuna dengan pikirannya, dan berhasil. Setiap gerakan Fortuna berada dalam perhitungan Zeke. Tidak peduli seberapa kuat Demons of Anarchy, dia bukan tandingan Fortuna dan harimau Zeke jika digabungkan. Setelah beberapa putaran serangan, Demons of Anarchy ambruk ke tanah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah melihat itu, Daemonium dan Warren benar-benar terperangah. Siapa lagi yang bisa melawan Zeke karena dia sekarang memiliki kendali penuh atas Fortuna. Tidak mungkin kita bisa mengalahkannya, bahkan jika aku mengumpulkan semua prajurit dari Netherworld. Dengan kata lain, mereka bisa mencium selamat tinggal rencana dominasi dunia mereka. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah melihat itu, Daemonium dan Warren menghela nafas lega. Zeke menginstruksikan Fortuna untuk mengejar Daemonium dan Warren, tetapi naga itu mengabaikan perintahnya dan kembali ke tubuhnya. Zeke mencoba memanggilnya lagi tetapi tidak berhasil. Bab 1789. Hal ini menunjukkan bahwa Zeke tidak dapat sepenuhnya menguasai Fortuna. Daemonium dan Warren dengan cepat melarikan diri dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Zeke, apakah kita akan mengejar mereka? Soul Wolf bertanya dengan cemas. Zeke menggelengkan kepalanya. Bahkan aku tidak akan bisa mengikuti mereka, lebih baik kita lupakan saja. Kenapa kamu tidak membiarkan Fortuna menekan serangan ketika kita berada di atas angin sebelumnya? Akan sulit untuk menemukan Daemonium dan anak buahnya sekarang setelah mereka lolos. Soul Wolf bertanya dengan frustrasi. Kamu pikir saya tidak mau? Saya belum memiliki kendali penuh atas Fortuna. Saya mungkin perlu latihan lagi. Serigala tunggal menghela nafas. Sayang sekali. Kamu memiliki kekuatan yang tak terbendung di dalam dirimu, namun kamu tidak bisa menggunakannya saat dibutuhkan. Kita harus menganggap diri kita beruntung bahwa kita bisa menghentikan Netherworld dari mencuri Fortuna. Selain itu, Fortuna kini telah menjadi alat pertahanan Anda yang paling kuat. Perlu diingat bahwa Fortuna adalah makhluk hidup dan dapat terwujud dengan sendirinya untuk melindungi hidup Anda di saat-saat kritis. Ini adalah kondisi yang sangat langka, jadi Anda seharusnya tidak mengeluh, kata Tyler. Makhluk. Bagaimana Anda tahu bahwa Fortuna hidup?
Zeke bertanya dengan bingung. Daemonium mencoba mengambil nyawamu ketika kamu tidak sadarkan diri sebelumnya, dan Fortuna muncul dengan sendirinya untuk melindungimu di detik terakhir. Aku yakin itu akan terjadi lagi jika kamu menemukan dirimu dalam situasi yang sama di masa depan. Itu sebagai semacam jimat. Tidak ada yang akan bisa menyakitimu kecuali mereka mengambil Fortuna terlebih dahulu. Mengingat fakta bahwa Fortuna dibentuk melalui ide-ide miliaran orang rahasia, saya ragu itu dapat dengan mudah dihancurkan, Tyler menjelaskan. Saat itulah Zeke akhirnya mengerti apa yang terjadi. Apakah itu berarti Zeke sekarang menjadi hampir tak tersentuh? Itu bagus. Zeke, kita harus mengalahkan beberapa musuh kita di dekat perbatasan. Sekarang tidak ada yang bisa membunuhmu, kita tidak perlu takut pada musuh-musuh itu lagi. Soul Wolf menyarankan sambil tertawa. Zeke tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Serigala tunggal hanya ingin menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan, ya. Aku yakin dia akan mulai membuat masalah di perbatasan jika dia yang menyerap Fortuna. Dengan pemikiran itu, Zeke memutuskan untuk mengabaikan Soul Wolf dan melirik Charles yang kemudian mulai gemetaran dengan gugup. Maaf, Great Marshal, maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku bersumpah. Dia memohon sambil berlutut di lantai. Soul Wolf hanya menendangnya ke punggungnya tanpa ampun. Kamu bersekongkol dengan orang-orang dari Netherworld. Kamu mencoba membantu mereka mencuri Fortuna dari kami. Kamu hampir menghancurkan seluruh rahasia, sialan. Beraninya kamu memohon belas kasihan setelah melakukan kejahatan keji seperti itu. Aku ingin membunuhnya kan? Sekarang, Zeke. Hei, Tuan Williams telah berjanji untuk mengizinkan saya menangani Charles. Protes Alfred. Zeke melambai pada mereka dan berkata dengan santai, kami tidak terburu-buru untuk membunuhnya dulu. Apel tidak jatuh jauh dari pohonnya, dan ayah Charles adalah kepala Kementerian Suci. Jika Charles bekerja dengan pasukan Netherworld, maka ayahnya mungkin tidak lebih baik. Aku ingin kalian membawa Charles masuk dan mengelilingi Kementerian Suci. Aku akan menemui kalian di sana setelah menjemput Lacey dan Missy. Oke. Orang-orang itu kemudian berpisah dan mulai bekerja. Zeke berjalan ke hotel tetapi sepertinya tidak menemukan Lacey dan Missy dimanapun. Dengan kerutan di wajahnya, dia mencoba melihat apakah dia bisa merasakan orang-orang Big Bag di daerah itu tetapi tidak menemukan jejak mereka sama sekali. Kemana Lacey pergi? Zeke dengan cepat menghubungi Big Bag dan merasa lega ketika panggilan itu berhasil beberapa detik kemudian. Bab 1790. Di mana istri dan anakku? Dia bertanya. Teman Tuan Williams, Josephine, telah mengundang dia dan Missy ke Kementerian Suci sebagai tamu, Great Marshal, jawab Big Bag. Sialan. Apakah kalian tidak tahu bahwa Josephine mencoba membunuh istriku? Teriak Zeke. Apa? Punggung besar terkejut. Maaf, Marsekal hebat. Aku tidak tahu. Kita akan menyingkirkan Josephine, lalu mengantar Tuans Williams dan Missy kembali ke hotel segera. Baiklah. Zeke mengangguk dan hendak menutup telepon ketika dia mendengar keributan di saluran lain. Apa? Siapa kau? Apa kau? Ark. Hanya itu yang dia dengar dari Big Bag sebelum sambungan terputus. ST. Seseorang pasti telah menyergap Big Bag. Siapapun itu pasti mengincar Lacey dan Missy, hidup mereka dalam bahaya. Jantung Zeke mulai berpacu panik memikirkan hal itu. Dia kemudian melompat lurus ke bawah dari lantai atas dan berlari kencang menuju Ministry of Secret. Tanpa sepengetahuannya, para tamu hotel yang sedang makan siang di restorannya dikejutkan oleh aksi kecilnya itu. Salah satu tamu berteriak kaget, "Hei, lihat. Apa itu?" Karena suaranya yang keras telah mengganggu suasana santai di restoran, sebagian besar tamu tidak senang dengan perilakunya. Pelayan itu akan menyuruhnya untuk mengecilkan suaranya, tetapi tamu-tamu lain mulai panik satu demi satu. Ya ampun. Aku tidak melihat sesuatu, kan? Apakah ini semacam pertunjukan trapeze yang diatur oleh hotel? Tubuhnya tidak terikat pada tali, jadi tidak mungkin itu pertunjukan trapeze. Maksudmu ada orang di dunia ini yang bisa terbang? Mungkin dia punya semacam kekuatan super. Pelayan mengikuti pandangan mereka dan melihat keluar jendela juga, hanya untuk terkejut beberapa detik kemudian. Seorang pria telah melompat dari lantai atas tanpa sabuk pengaman atau tali di tubuhnya dan jatuh di udara dengan tangan terentang seperti sepasang sayap. Saya tidak tahu tentang pertunjukan trapeze atau kekuatan super, tapi pria itu paling kemungkinan akan berakhir menjadi mayat berdarah begitu dia menyentuh tanah. Ini jelas tindakan bunuh diri.
Para penonton semakin gugup saat Zeke semakin dekat ke tanah. Ledakan. Tubuh Zeke jatuh ke tanah dengan ledakan keras dan membentuk kawah yang dalam di mana dia mendarat. Dampaknya sangat besar sehingga seluruh hotel sedikit bergetar sebagai hasilnya. Semua orang menghela nafas simpatik karena mereka mengira seorang pemuda telah bunuh diri. Karena mereka tidak tahu siapa dia, para tamu tidak terlalu terganggu olehnya dan akan kembali makan. Saat itulah pelayan berteriak keras karena terkejut dan tidak percaya, astaga, dia hidup. Dia benar-benar selamat. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang bisa selamat dari jatuh dari lebih dari 30 lantai ke atas? Pelayan ini mungkin penuh omong kosong. Para tamu berpikir sendiri ketika mereka secara naluriah melirik keluar jendela, hanya untuk ketakutan ketika mereka melihat Zeke melompat keluar dari kawah tanpa cedera dan lari dengan kecepatan kilat. Apa-apaan? Orang itu tidak menunjukkan tanda-tanda cedera dan berlari dengan kecepatan manusia super. Itu berarti dia harus memiliki kekuatan super. Zeke tidak tahu bahwa hotel telah mengalami kekacauan total, tapi dia tidak peduli saat dia terus berlari menuju Ministry of Secret. Dilihat dari kata-kata Big Bag, mereka disergap sebelum mereka tiba di Kementerian Suci. Dia menghubungi Soul Wolf dan Tyler. Di mana kalian sekarang? Kami baru saja tiba di Kementerian Suci, jawab Serigala Tunggal. Jangan pergi ke sana. Aku ingin kamu bergegas ke hotel tempat aku menginap. Lacey dan Missy telah disergap. Zeke memerintahkan.